Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Noftiliarti, NIM 19234012. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di video ini saya akan membahas mengenai pelestarian bahan pustaka. Untuk pertama, saya akan membahas mengenai kondisi fisik atau kondisi bahan pustaka. Di sini ada 3 tingkatan atau 3 poin mengenai kondisi fisik bahan pustaka. Yang pertama masih baik, yang kedua berpenyakit, dan yang ketiga itu rusak. Masih baik di sini artinya masih bersih, masih utuh, belum berubah warna, dan belum berpenyakit atau diserang serangga. Yang nomor 2 berpenyakit, yaitu bahan pustaka yang sudah berpenyakit dalam artian diserang serangga sehingga muncul noda-noda hitam atau coklat pada kertas bahan pustaka. Selanjutnya rusak, yaitu bahan pustaka yang telah rusak dengan tingkat kerusakan tertentu sehingga memerlukan perbaikan, atau bahkan ada yang sudah terlalu parah kerusakannya sehingga tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya pemeliharaan. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian pemeliharaan terlebih dahulu. Pemeliharaan sendiri artinya tindakan yang mengoptimalkan kondisi lingkungan untuk memperpanjang umur koleksi perpustakaan. Di dalam pemeliharaan ini ada 4 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pemeliharaan bahan pustaka juga mencangkup cara pembersihan bahan pustaka dengan benar. Yang kedua, yaitu memonitor dan mengendalikan kondisi lingkungan tempat penyimpanan bahan pustaka. Yang ketiga, membuat dan mengevaluasi kebijakan mengenai pelestarian bahan pustaka. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu mengadakan penyuluhan atau pelatihan kepada staf dan pengguna perpustakaan tentang cara penanganan dan penggunaan bahan pustaka secara baik dan benar. Selanjutnya, yaitu perawatan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka merupakan kegiatan merawat atau menjaga bahan pustaka sehingga bahan pustaka dapat digunakan dalam waktu yang lama. Perawatan bahan pustaka ini tindakan yang berhubungan langsung dengan koleksi di perpustakaan. Tindakan ini meliputi yang pertama, membuat kotak-kotak pelindung, membungkus dan memasukkan ke dalam box, menjilid ulang dengan mengganti lembar pelindung dengan kertas bebas asam. Selanjutnya membersihkan koleksi. Dan yang terakhir itu menetralkan asam dan kegiatan lain. Selanjutnya ada restorasi. Restorasi merupakan kegiatan untuk memperpanjang umur koleksi dengan memperbaiki penampilan fisik koleksi agar mendekati keadaan semula, sesuai dengan aturan dan etika konservasi. Kegiatan restorasi sendiri adalah kegiatan yang paling mahal dan memakan waktu, serta harus dilakukan oleh orang yang terlatih atau profesional di bidang tersebut. Selanjutnya ada jenis bahan pustaka. Jenis bahan pustaka di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama dengan media kertas seperti yang kita ketahui, buku, majalah, koran, surat kabar dan lainnya. Dan yang kedua itu ada media bukan kertas. Media bukan kertas di sini bisa berupa CD, VCD, piringan, fotografi dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Di sini ada 5 faktor yang menyebab kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, karakteristik dari bahan pustaka tersebut. Yang kedua, lingkungan tempat bahan pustaka diletakkan. Yang ketiga, ada biota. Dan keempat, ada manusia. Terakhir, ada faktor karena bencana alam. Pertama kita akan membahas mengenai kerusakan bahan pustaka menurut faktor karakteristik bahannya. Yang menjadi poin di sini, yang menjadi faktor karakteristik kerusakan bahan pustaka itu ada 4. Yang pertama, senyawa asam. Yang kedua, lignin. Yang ketiga, tinta dari bahan pustaka. Dan yang keempat, perekat yang digunakan untuk bahan pustaka. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini ada 3 item atau 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu polusi udara, yaitu semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan pustaka. Yang kedua ada cahaya, yaitu cahaya ini akan mempercepat oksidasi dari molekul serat selulosa sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat selulosa ini pada kertas tersebut terputus. Selanjutnya
temperatur atau kelembapan. Perubahan temperatur yang akan menyebabkan perubahan kelembapan dan fluktuasi yang sangat drastis akan berpengaruh besar terhadap kerusakan kertas pada bahan pustaka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor biota. Penyebab kerusakan bahan pustaka karena faktor biota di sini ada dua penyebabnya. Yang pertama karena jamur, yang kedua itu karena serangga atau hewan penggerak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor manusia atau faktor kerusakan bahan pustaka karena manusia. Faktor kerusakan karena manusia ini adalah faktor penyebab kerusakan bahan pustaka yang paling banyak. Yang pertama yaitu karena perbaikan kerusakan kecil yang menggunakan selotip atau lakban. Yang kedua mutu jilitan, yaitu proses penjilitan yang terlalu kuat atau tidak sesuai dengan kondisi bahan pustaka. Yang ketiga pemakaian berlebihan, yaitu perpustakaan yang koleksinya sering dipinjam atau yang sering dipakai oleh pemustaka menyebabkan jilidan dan menjadi kendur sehingga bahan pustaka menjadi rusak. Lalu yaitu kondisi bahan pustaka menjadi kumal. Selanjutnya penanganan secara umum, yaitu melipat buku sebagai tanda batas. Lalu makan dan minum sehingga menyebabkan terkenanya bahan pustaka dari sisa-sisa makanan atau minuman tadi. Selalu membuka buku dengan bantuan air liur. Selanjutnya ada penataan dan penyimpanan, yaitu tindakan yang kurang hati-hati saat menata atau menyimpan kembali bahan pustaka. Selanjutnya karena reproduksi, yaitu reproduksi yang kurang terkendali dapat menyebabkan jilid dan bahan pustaka menjadi rusak, rapuh, atau menjadi hancur. Baik, sekian dari video saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.